Nama saya Mutiara Amin, saya merupakan mahasiswa jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang break-even point yang merupakan tugas dari mata kuliah akuntansi manajemen. Dalam ilmu berbisnis dan ilmu ekonomi ada banyak sekali istilah yang penting untuk dipelajari dan dipahami. Salah satunya adalah tentang break-even point atau yang juga biasa disingkat sebagai BEP. Nah, istilah ini biasanya digunakan para pebisnis ketika sedang mengulas situasi dan keadaan dari suatu perusahaan. Tidak jarang, BEP sebuah perusahaan dijadikan sebagai acuan pada investor dalam mempertimbangkan keputusan investasinya. Karena perannya yang amat krusial tersebut, break-even point menjadi istilah ekonomi dan bisnis yang wajib dipahami oleh banyak orang. Nah, agar lebih memahaminya, yuk kita simak video ini yang akan menjelaskan tentang mengenai apa itu break-even point, tujuan, manfaat, dan cara menghitungnya. Nah, dasar dari break-even point. Pada ilmu ekonomi, break-even point adalah hal yang mendasar yang wajib dipahami. Alasannya, karena melalui break-even point perusahaan atau pebisnis mampu mengetahui perkiraan finansial bisnisnya di periode selanjutnya. Dalam memahami konsep tersebut, terdapat sejumlah asumsi dasar untuk menentukan break-even point antara lain sebagai berikut. Dalam menghitung break-even point, biaya menjadi hal utama yang wajib masuk dalam biaya variabel dan biaya tetap. Selanjutnya, nilai dari biaya tetap selalu konstan, walaupun terdapat perubahan pada kegiatan produksi. Selanjutnya, nilai dari biaya variabel akan berubah ketika keseluruhan sesuai perubahan volume atau kapasitas produksi. Nah, pada periode analisis, harga jual setiap unit tidak akan berubah sehingga dalam waktu tersebut harga jual pada bisnis bersifat tetap. Nah, dalam perhitungan break-even point, jumlah dari barang yang diproduksi pasti dianggap sudah terjual habis. Perhitungan break-even point dapat berlaku pada saat produk. Tapi apabila perusahaan memproduksi beragam produk berbeda, maka memerlukan penyimbangan hasil penjualan terhadap setiap produk. Dengan mengetahui asumsi dasar tersebut, kamu bisa lebih mudah dalam mengimplementasikan rumus perhitungannya. Dalam kata lain, dasar break-even point adalah aturan tetap guna menghitung break-even point dengan benar dan bisa memicu kesalahan perhitungan saat dibaikan. Nah, adapun tujuan dari break-even point tersebut yaitu untuk membantu perusahaan atau pebisnis dalam menentukan sisa kapasitas produksi pasca tercapainya break-even point dan mengetahui proyeksi laba atau keuntungan maksimum yang bisa didapatkan. Selanjutnya, membantu perusahaan atau pebisnis untuk menentukan langkah bisnis selanjutnya yang lebih efisien seperti mengganti SDM dengan mesin. Nah, otomatisasi produksi tersebut bisa mengubah biaya tetap serta biaya variabel dan menekankan biaya produksi. Nah, tujuan selanjutnya yaitu untuk membantu perusahaan atau pebisnis dalam memahami perubahan nilai keuntungan saat harga produk mengalami perubahan.
Tujuan yang terakhir yaitu menunjukkan kerugian sehingga perusahaan atau pebisnis mampu mengantisipasi saat terjadinya penurunan penjualan. Nah, selain ada tujuan dari break-even point, kita juga dapat mengambil manfaat dari break-even point. Nah, apa saja sih manfaat dari break-even point tersebut? Nah, manfaat yang pertama yaitu menjadi pedoman bagi perusahaan atau pebisnis guna memberi nilai investasi secara tepat dan dapat mengimbangi biaya produksinya. Manfaat yang kedua yaitu menjadi bahan analisis perusahaan guna mengetahui nilai transaksi atau jual beli sahamnya, serta proyeksi finansial perusahaan dan perencanaan anggarannya. Nah, manfaat yang ketiga yaitu menjadi patokan untuk menentukan margin. Nah, manfaat yang terakhir yaitu membuat pebisnis lebih jeli dalam bidang usahanya dan terus melakukan inovasi agar bisa terus berkembang. Nah, ada hal-hal yang membentuk break-even point tersebut, yaitu biaya tetap. Nah, biaya yang mempunyai nilai tetap atau tidak berubah meskipun proses produksi mengalami perubahan. Sebagai contohnya yaitu biaya tetap akan sama meski bisnis sedang dilakukan aktivitas produksi atau tidak periode tertentu, seperti biaya penyusutan mesin, tenaga kerja, sewa gedung, dan lainnya. Nah, yang kedua yaitu biaya variabel. Nah, biaya variabel ini adalah jenis biaya yang nilai atau angkanya tidak tetap alias bisa berubah, tergantung dari volume produksi yang sedang dilakukan. Kapasitas produksi dan biaya variabel akan selalu sejajar dan berkaitan satu sama lain. Contoh variabel cost antara lain biaya listrik, bahan baku, transportasi, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu harga jual, di mana harga yang didapatkan dari semua biaya yang diperlukan dalam memproduksi barang ditambah margin atau nilai keuntungan yang ingin didapatkan. Umumnya, harga jual dihitung setiap unit pasca diproduksi. Nah, selanjutnya yaitu pendapatan. Nah, terakhir, penghasilan atau pendapatan diperoleh dari seluruh penjualan produk atau jasa. Jumlah pendapatan tersebut diperoleh berdasarkan harga jual dikali jumlah produk yang berhasil dijual di pasaran. Nilai pendapatan diperlukan untuk memproyeksi pendapatan di periode selanjutnya, menggunakan nilai margin maupun jumlah unit serta harga berbeda. Nah, konsep titik impas. Perhitungan atau penutupan break-even point tergantung pada konsep-konsep yang mendasari atau asumsi yang digunakan di dalamnya. Nah, menurut Susan Irawati dalam bukunya Manajemen Keuangan, terdapat beberapa asumsi dasar yang digunakan dalam menghitung break-even point, yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya yang terjadi dalam suatu perusahaan harus digolongkan ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Yang kedua, biaya variabel yang secara total berubah sesuai dengan perubahan volume, sedangkan biaya tetap tidak mengalami perubahan secara total. Yang ketiga, jumlah biaya tetap tidak berubah walaupun ada perubahan kegiatan, sedangkan biaya tetap per unit akan berubah-ubah. Yang keempat yaitu harga jual per unit atau per unit konstan selama periode dianalisasi.
Nah, dan yang kelima adalah jumlah produk yang diproduksi dianggap selalu habis terjual. Dan yang keenam, perusahaan menjual dan membuat satu jenis produk. Bila perusahaan membuat atau menjual lebih dari satu jenis produk, maka perimbangan hasil penjualan setiap produk tetap. Nah, selain itu ada juga istilah yang disebut break-even analysis yang merupakan dasar dari seluruh metode titik impas. Nah, fungsi dari break-even analysis adalah untuk mengetahui volume penjualan akan menghasilkan keuntungan atau kerugian. Contoh, nah, sebuah perusahaan yang diberikan nama usaha gemilang memiliki data-data biaya dan rencana produksi seperti berikut. Biaya tetap sebulan adalah sebesar 140 juta, yaitu terdiri dari biaya gaji pegawai tambah pemilik sebesar 75 juta, biaya penyusutan mobil sebesar 1.500.000, biaya asuransi kesehatan sebesar 15 juta, biaya sewa gedung kantor sebesar 18.500.000, dan biaya sewa pabrik sebesar 30 juta. Biaya variabel per unit sebesar 75.000 terdiri dari biaya bahan baku sebesar 35.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar 25.000, biaya lainnya sebesar 15.000. Nah, harga jual per unit sebesar 95.000. Sekarang mari kita hitung berapa tingkat BEP usaha tersebut baik dari unit maupun dalam rupiah dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, break-even point unit sama dengan biaya tetap bahagi harga per unit kurang biaya variabel per unit. Break-even point unit sama dengan 140 juta bahagi 95.000 kurang 75.000 sama dengan 140 juta dibahagi 20.000 sama dengan 7.000. Jadi dengan rumus ini, nilai break-even point dari contoh kasus di atas adalah 7.000 per unit. Nah, break-even point rupiah sama dengan biaya tetap dibahagi kontribusi margin per unit harga per unit. Break-even point rupiah sama dengan 140 juta dibahagi 20.000 95.000 sama dengan 140.000 dibahagi 0,2105 sama dengan 665 83 135. Dengan rumus perhitungan di atas, BEP dalam nilai rupiah dari contoh di atas adalah sebesar 665.000 83.135 perak. Nah, kira-kira seperti itu contoh rumus perhitungan break-even point dalam nilai rupiah dan unit. Bisa disimpulkan bahwa untuk memperoleh titik impas dengan harga penjualan sebesar 95.000, maka perusahaan harus dapat menjual sebanyak 7.000 unit. Jika jumlah penjualan tidak sampai 7.000 unit, maka tidak akan menutup biaya produksi yang sudah dikeluarkan. Dengan mengetahui kapan perusahaan melewati tingkat break-even point, Anda juga dapat menghitung berapa minimal penjualan untuk mendapatkan laba yang Anda targetkan. Nah, sebagai manajer atau pemilik usaha, Anda dapat menambah laba yang ditargetkan tersebut dengan biaya tetap yang Anda miliki. Misalnya, target laba sebulan adalah 60 juta, maka minimal penjualan yang harus dicapai adalah sebagai berikut. Nah, break-even point laba sama dengan biaya tetap tambah target laba dibahagi harga per unit kurang biaya variabel per unit sama dengan 140 juta tambah 60 juta
bahagi 95.000 dikurang 75.000 sama dengan 200 juta dibahagi 20.000 sama dengan 10.000 unit. Nah, selanjutnya faktor peningkat break-even point. Menghitung break-even point memang menjadi salah satu hal yang penting untuk dilakukan. Perusahaan atau pebisnis, nilai dari titik impas tersebut bisa menurun atau meningkat berdasarkan jumlah faktor. Berikut adalah beberapa faktor untuk bisa meningkatkan break-even point. Yang pertama yaitu peningkatan penjualan. Nah, saat terjadi peningkatan penjualan oleh konsumen, artinya terdapat permintaan lebih tinggi. Menanggapi hal tersebut, perusahaan tentu perlu meningkatkan aktivitas produksinya. Imbasnya, break-even point akan mengalami kenaikan guna menutup biaya penambahan produksi tersebut. Selanjutnya, biaya produksi meningkat. Nah, dengan biaya produksi yang meningkat juga bisa menjadi faktor yang melonjakkan break-even point. Hal ini bisa menjadi tantangan tersendiri dalam berbisnis saat permintaan produk atau penjualan pelanggan tetap sama. Namun, biaya variabelnya meningkat. Tidak hanya biaya produksi, break-even point juga bisa meningkat akibat kenaikan biaya sewa gedung, gaji karyawan, ataupun biaya utilitas. Nah, selanjutnya perbaikan peralatan. Salah satu faktor lainnya yang bisa meningkatkan break-even point adalah perbaikan alat yang bisa mencakup masalah pada jalur produksi. Saat hal ini terjadi, kenaikan break-even point juga terjadi. Itu semua karena jumlah target unit yang tidak bisa diproduksi sesuai kerangka waktu yang telah ditentukan. Peralatan yang gagal beroperasi atau menghasilkan produk gagal juga bisa berujung pada meningkatnya biaya operasional sehingga titik imbasnya menjadi lebih tinggi. Untuk menekankan kenaikan break-even point tersebut, ada beberapa cara yang bisa dilakukan, yaitu dengan menaikkan harga jual produksi atau melakukan outsourcing. Dengan menurunkan break-even point, bisnis jadi lebih mampu untuk menghasilkan untung yang lebih tinggi. Lancarkan perjalanan bisnis dengan andal menghitung break-even point. Nah, break-even point sendiri adalah salah satu hal yang penting dalam berbisnis, karena bisa menjadi acuan dalam mendapatkan keuntungan dan menghindari kerugian. Oleh karena itu, kamu wajib memahami agar penjelasan bisnis menjadi lebih lancar dan tidak berisiko mengalami kerugian. Oke guys, sekian pembahasan kita tentang break-even point. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!